Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sutresno dari Prodi PAI 1A. Jadi saya akan menerangkan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Peradaban pada masa Rasulullah SAW. Perkembangan Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah merupakan agama Islam pada zaman keemasan. Hal itu bisa terlihat bagaimana kemurnian Islam itu sendiri dengan adanya pelaku dan faktor utama yaitu Rasulullah SAW. Kemudian pada zaman selanjutnya yaitu zaman para sahabat, terkhusus pada zaman Khalifah 4 atau yang lebih terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Islam berkembang dengan pesat di mana hampir sepertiga bumi yang kita huni ini hampir dipegang dan dikendalikan oleh Islam. Hal itu pun tentunya tidak terlepas dari para pejuang yang sangat gigih dalam mempertahankan dan juga dalam menerapkan Islam sebagai agama tauhid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan Islam pada zaman inilah merupakan titik tolak perubahan peradaban ke arah yang lebih maju. Maka tidak heran para sejarawan mencatat bahwa Islam pada zaman sekarang seolah kita melupakannya. Sekaitan dengan itu perlu kiranya kita melihat kembali dan mengkaji kembali bagaimana sejarah Islam yang sebenarnya. Islam hadir di tengah masyarakat Arab ketika itu Rasulullah SAW masih umur 40 tahun. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya dengan perantaran malaikat Jibril sebagai tanda kerasulannya, yang disusul kemudian oleh wahyu yang kedua yang menjadi awal aktivitas dakwah beliau sebagai nabi dan Rasulullah. Pada saat tiba-tiba keadaan sosial dan politik masyarakat Arab mulai berubah, kita bisa membagi masa dakwah Rasulullah SAW menjadi dua periode. Yang satu berbeda secara total dengan yang lainnya. Yang satu periode fase Mekah, perjalanan kira-kira selama 13 tahun. Dan yang kedua atau periode Madinah, berjalan selama 10 tahun penuh. Pada Mekah dapat dibagi menjadi 3 tahapan dakwah, yaitu tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan. Penduduk Mekah dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga akhir tahun ke-10. Tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebabnya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Tahapan pertama 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mekah merupakan sentral agama bangsa Arab. Di sana ada peribadatan terhadap Ka'bah dan penyembahan terhadap berhala dan patung-patung yang disucikan seluruh bangsa Arab. Cita-cita untuk memperbaiki keadaan mereka tentu sulit dan berat jika orang yang sedang memperbaiki jauh dari lingkungan mereka. Hal ini membutuhkan kemauan yang keras yang tidak bisa diguncang musibah.
dan sulit. Maka dalam menghadapi kondisi ini, tindakan yang paling bijaksana adalah memulai dakwah dengan sembunyi-sembunyi, agar penduduk Mekah tidak kaget karena tiba-tiba menghadapi sesuatu yang mengguncangkan mereka. Pada awal mulanya Rasulullah SAW menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, anggota keluarga dan sahabat-sahabat karib beliau. Beliau menyeru mereka ini kepada Islam. Jika menyeru kepada siapapun yang dirasa memilih informasi yang sudah beliau kenal secara baik, dan mereka pun mengenal beliau secara baik. Dalam tarikh Islam mereka disebut asabikul awal, yang terdahulu, yang pertama masuk Islam. Mereka adalah istri Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah bin Khalid, pembantu beliau Zaid bin Harithah, anak paman beliau Ali bin Abu Thalib, yang saat itu Ali masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang dikenal kaumnya sebagai seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia, bersemangat. Rasulullah mendakwakan Islam berkat suruhannya. Ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sebagainya. Mereka ini juga termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, kawanan pertama dan fajar Islam. Ada juga kawanan lainnya yang termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, yaitu Bilal bin Rabah, Abu Salamah bin Abdul As'ad, Amir bin Al-Jarrah, Al-Arqam bin Abdul Arqam. Setelah melihat beberapa kejadian di sana sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar orang-orang Quraisy. Pada tahapan ini, sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan program selama jarak waktu itu telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala mereka. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu dengan mengundang kerabat dekat beliau, mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Beliau menyeru kepada kaumnya, kepada Allah, dan berseru diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua kelompok Rasulullah, hanya Abu Thalib lah yang mendukung dan melanjutkan perjuangan Rasulullah. Tetapi Abu Thalib tidak punya pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abu Thalib. Setelah Nabi SAW merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dalam menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul mengurus seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada
risalah beliau serta iman kepada hari akhir. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, celakalah engkau untuk inilah engkau. Lalu turun ayat celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maka Rasulullah langsung bangkit menyeru berbagai khurafat dan kebohongan syirik, menyebutkan peringatan berhala hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Maka berpijar dengan api kemarahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran. Tak kala mereka mendengar suara yang disebut kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Tahapan yang ketiga, dakwah di luar Mekah. Karena keadaan semakin kedekatan dekat di sana sih terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang adil adalah seorang raja yang tak bakal ada pun yang teraniaya di sini. Fase Madinah setelah Islam berhasil dan diterima penduduk Madinah melalui peristiwa Baiat Aqobah pertama dan kedua, Islam mulai memancangkan tongkat negara di tengah padang pasir yang bergelombang. Rasulullah memerintahkan seluruh pengikutnya hijrah ke Madinah. Tak terasa seorang mukmin pun berada di Mekah kecuali Rasulullah SAW, Abu Bakar bin Ali bin Abu Thalib dan beberapa orang yang memang diperintahkan untuk tetap di Mekah sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau memberikan masalah tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukan, karena tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'id, Madinah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin musyawarah itu. Berjalan cukup banyak karena masing-masing pihak, baik Muhajirin maupun Ansor, sama-sama berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan yang kuat, yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dapat menerimanya. Pada awal pemerintahannya, beliau diuji dengan adanya ancaman yang datang dari umat Islam sendiri. Yang memimpin kepemimpinannya adalah timbulnya orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, orang-orang yang mengaku menjadi nabi, dan pemberontakan dari beberapa kabilah. Dilanjutkan ya, periode kedua, peradaban pada masa Umar bin Khattab.
namun langkahnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail ini merupakan salah satu suku terpandang di kalangan Arab dan termasuk suku-suku terpandang di kalangan Arab dan termasuk rumpun Quraisy. Yang ketiga, dan dengan peradaban masa Umar bin Khattab bin Affan. Nama lengkap adalah Utsman bin Affan bin Abdul Ash bin Umayyah bin Abdul Syam. Putri-putri Utsman antara lain putra-putri Utsman antara lain Abdullah Al-Akhbar, Abdullah Al-Khawf. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa ungkapan tersebut berasal dari pernikahan beliau dengan beberapa wanita muslimah lain pasca istri-istri terdahulu meninggal, seperti beliau menikahi Sakhitoh bin Khuzban, seorang wanita Nasrani yang masuk Islam. Yang keempat, peradaban pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abu Muthalib, Abdul Muthalib. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad yang kemudian menjadi menantunya karena menikahi putri Nabi SAW, yakni Fatimah Zahra. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.